Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Timbul ada pertanyaan yang aneh. Apa pertanyaan yang aneh? Buya, ada suatu keterangan tentang memperbanyak baca sholawat. Bahkan ada sahabat Nabi yang zikirnya itu semuanya sholawat sehari-harinya. Dan justru diadvis oleh Nabi, dikasih nilai oleh Nabi, itu lebih baik, semakin baik. Siang dan malam sholawat. Kalau sholawat terus kepada Nabi, lalu kapan zikirnya kepada Allah? Kan? Kapan zikirnya kepada Allah? Pada Nabi aja, kapan zikirnya kepada Allah? Buya terperanjat dengan pertanyaan seperti ini. Ini yang bertanya, Masya Allah, anehnya lagi Ustadz. Orang yang mengerti. Semakin aneh lagi Buya. Semakin aneh. Sebelum Buya jawab, Buya renungi, sehingga lahirlah penguatan jawaban, kan? Kenapa disebut penguatan? Ternyata bukan Buya saja yang seperti dia, kan? Dia juga seperti Buya. Oh, bukan Buya saja. Penguatan. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah kesesatan hati. Sehingga tidak faham kepada apa yang diucapkan. Loh, kalau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ketika kita membaca sholawat, Allahumma ya Allah, kepada siapa dulu kita ingat? Bukankah itu adalah zikir kepada Allah? Kan? Artinya ya Allah, semoga engkau, ya Allah. Siapa yang lebih dulu diingat? Allah. Siapa yang dipinta? Bukankah berdoa meminta kepada Allah itu juga adalah ingatnya hati kepada Allah? Dasarnya, kalau hatinya tidak ingat kepada Allah, tidak kenal kepada Allah, tidak yakin kepada Allah, coba dalam sholawat mau minta kepada siapa? Arti Allahumma sholli, arti sallallahu, Tuhan, sholli, itu kan, wasallim, itu kan permintaan kita kepada siapa? Kepada Allah. Bahkan kalau menyebut Allahumma itu zikir, ucapannya juga menyebut nama Allah. Ya Allah. Loh, kenapa tidak disebut zikir? Bahkan dalam sholawat ada dua yang diingat, satu Allah, dua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah. Kekasih Allah, junjungan kita, kekasihnya semua makhluk Allah, junjungan alam semesta, yang sangat dicintai oleh Allah, yang sangat diagungkan oleh Allah. Bahkan kalau kita menyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, 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 Allahumma, Allahumma, berdoa antara kita dengan Allah saja, barangkali kita lupa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika membaca sholawat kepada baginda Rasulullah, membaca salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di sana zikir kita, ingatan kita, satu memusat kepada Allah sebagai Tuhan yang hak, kan? Kedua,
kita mengingat Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita wajib mengingatnya. Pahami oleh kita. Lalu di sana juga ada ihsan, artinya berbuat kebaikan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan ya Allah saya panjangkan umur, ya Allah saya, ya Allah saya, ya Allah berikan kepada saya, kepada keluarga dan sebagainya, itu kan? Ini ihsannya kepada siapa? Kalau sholawat dan salam kepada Nabi, ihsan kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihsan, masya Allah, bayangkan. Dan di samping ihsan di sana ada wujud pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dan di sana juga ada ilaqah ruhiyah, ruhaniyah, yakni hubungan ruhani batiniyah kita dan penguatan hubungan tersebut antara hati kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita menyebut-nyebut Allah, nyebut Rasulullah, semakin kuat hubungan kita dengan Allah, semakin kuat hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Sehingga semakin terasa dalam pengamalan ibadah ini, dalam melakukan perintah Allah, perintah Rasul, menjauhi larangan Allah, melarang Rasul, setiap gerak gerik kita selalu dalam hati kita, kan, masya Allah, kan, hadir hati kita ini kepada Allah, kan, hadir hati kita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tumbuhlah, kan, rasa cinta, masya Allah, rasa cinta dan keyakinan yang semakin menguat kepada Allah dan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin dekatlah hati kita kepada Allah dan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah adalah hakikat, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wasilah yang paling agung, wasilah yang paling awal. Ingat, wasilah yang paling pokok bagi keselamatan kita, kebahagiaan kita, kemuliaan kita di dunia dan di akhirat. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika membacakan salawat dan salam, kita melakukan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Diperintah oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad, wasallimu, dan salamlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasliman, solatan wa tasliman, dengan salawat salam yang sesungguh-sungguhnya. Ini tasliman masdar taukid, yakni jangan salawat asal-asalan, ya kan? Jangan salam kepada Nabi asal-asalan, tapi harus dengan keyakinan yang kuat, khusyuk, hadir hati kita dan menghadirkan Nabi di hadapan kita sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu makna taslima, solatan wa tasliman. Kalau santri-santri tentu mengenal arti masdar taukid, yaitu mentaukidi, ya kan? Mentaukidi tadi salawat tadi, mentaukidi salam kita tadi yang awal, ditaukidi lagi, dikuatkan lagi, kan? Allah. Jadi perintah Allah itu, ya, tidak boleh kita salawat dan salam asal-asalan, tapi Allah kuatkan perintahnya, dan dalam salawat salam kepada kekasihnya dengan masdar taukid, taslima, yakni salatan wa
Kalian harus sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan sholawat dan salam yang sesungguh-sungguhnya, yang sebaik-baiknya, yang sebanyak-banyaknya, yang seadab-adabnya, yang setakzim-takzimnya, yang semahabbah-mahabbahnya. Subhanallah. Itulah makna taslimah. Tidak boleh asal-asalan. InsyaAllah. Andai kata tidak ada hadis yang menyerukan memperbanyak membaca sholawat, andai kata tidak ada hadis yang menyerukan harus hadirnya hati, khusyuknya hati dalam sholawat kepada Nabi, sudah cukup bagi orang yang mengkaji tentang ilmu alat, cukup dengan ayat yang tadi. Lalu salawat salam kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pengamalan yang pengamalan ini, Masya Allah, pengamalan ini membarengi kepada apa yang Allah lakukan dan apa yang dilakukan oleh para malaikatnya. Apa yang Allah lakukan? Salawat. Innallaha. Apa yang dilakukan oleh malaikat Allah? Salawat. Wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah. Jadi kalau kita salawat dan salam kepada Nabi yang sebanyak-banyaknya, kita itu Masya Allah membarengi salawatnya Allah, membarengi salawatnya para malaikat. Walaupun makna dan salawat Allah berbeda dengan salawatnya kita, makna salawat malaikat berbeda dengan salawatnya kita. Subhanallah, betapa agungnya amalan salawat dan salam ini, karena amalan ini dilakukan oleh Allah. Amalan ini juga dilakukan oleh semua malaikat Allah. Malaikat Allah cinta salawat semuanya. Malaikat Allah ahli salawat semuanya. Kalian kalau menemukan malaikat, kalau kalian dikasih kasyaf oleh Allah bisa melihat malaikat, maka kalian akan menemukan tidaklah satu malaikat yang kalian temukan kecuali malaikat tersebut sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat yang mengurus matahari, bulan, bintang, yang mengurus bumi, mengurus tumbuh-tumbuhan, mengurus air, mengurus tanah, mengurus angin, mengurus awan, mengurus semuanya. Malaikat yang mengurus cahaya, mengurus kegelapan, mengurus semuanya. Yang ada di aras, yang ada di kursi, yang ada di mana di surga, yang ada di neraka, semuanya. Subhanallah. Makanya orang yang suka bersalawat salam kepada Rasulullah SAW dihormati, dicintai oleh para malaikat Allah. Dan bagaimana tidak dicintai malaikat Allah ahli salawat? Bagaimana tidak dicintai malaikat Allah? Dan sangatlah cinta dan ta'zim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak dicintai? Bahwa amalan Bani Adam dalam salawat salam kepada Rasulullah SAW menyamai, itu kan, atau membarengi salawatnya para malaikat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya salawat, Masya Allah, merupakan zikir yang sangat hebat sekali. Salawat merupakan doa yang sangat mulia sekali, karena doanya, permohonannya bukan untuk saya, tapi saya memohonkan rahmat dan memohonkan salam bagi siapa? Bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kebaikan Bani Adam kepada sesama Bani Adam, yang non muslim atau kepada binatang sekalipun sudah besar pahalanya,
bagaimana dengan kebaikan Bani Adam kepada sesama Bani Adam yang muslim, lalu bagaimana kebaikan Bani Adam kepada sesama muslim yang soleh, lalu kepada sesama muslim yang alim, lalu kepada sesama muslim yang menjadi wali Allah, lalu kepada sesama muslim yang ini adalah nabi, lalu kepada sesama muslim yang mana muslim ini adalah rasul. Lalu bagaimana sangkaan kita kalau salawat salam ini, kebaikan ini dari muslim, dari mukmin kepada junjunan semua muslim, seluruh para nabi muslim, seluruh para rasul muslim, dan semuanya muslim, ya, semuanya malaikat juga muslim, ya, semuanya mukmin, semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ini berbuat kebaikannya kepada Sayyidul Muslimin wal Mu'minin, junjunan semua muslim, semua mukmin, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira pahalanya seperti apa? Kira-kira pahalanya seperti apa coba? Satu kali saja berbuat kebaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana juga ada zikirmu kepada Allah. Lalu di sana ada zikirmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Coba. Dan pahami. Ternyata pantesan, Masya Allah, keutamaan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa keutamaannya. Pantesan. Namun, kan? Ini salawatnya, ini salawat yang mana? Salawatnya lisan semata atau salawatnya hati lalu yang diikuti oleh lisan? Ya kan? Kalau salawatnya lisan semata, seperti bacaan Quran lisan semata, seperti sholat hanya dilakukan oleh badan dan diucapkan oleh lisan semata, kan? Atau zikir-zikir yang lain yang diucapkan oleh lisan semata, sementara hati tidak pernah meminta, bahkan hati tidak ingat kepada siapa yang dipinta, yang diucapkan permintaan itu oleh mulut kita, dan sedang apa kita ketika kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Ya sedang berdoa, sedang meminta, kan? Kepada siapa? Ya? Kepada siapa kita meminta? Ya kepada Allah. Betulkah hati kita saat itu meminta kepada Allah? Betulkah ketika kita bersalawat kepada Nabi, hati kita itu meminta kepada Allah agar Allah, kan, melimpahkan salawatnya dan salamnya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ingatkah hati kita kepada Allah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu? Ini pertanyaan yang tidak usah dijawab, dan oleh lisan kita, jawabannya kan oleh hati kita. Sehingga Masya Allah, begitu dijelaskan oleh Buya, ya, tercengang, faham. Seperti Buya tercengang dengan pertanyaan itu. Nah, kenapa terus aja baca salawat? Kapan zikirnya kepada Allah? Lalu kalau kamu baca salawat, apakah kamu tidak mengingat Allah? Apakah saat itu hati kamu tidak ingat kepada Allah? Lalu saat itu hati kamu tidak berdoa kepada Allah, kan? Lalu saat itu hati kamu tidak ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah ketika kamu bersalawat saat itu kamu sedang berzikir kepada Allah? Kamu sedang berdoa kepada Allah, sedang munajat kepada Allah, sedang mengingat Allah, lalu sedang mengingat kepada Nabi Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Ini pertanyaanmu mencengangkan.
Mengagetkan saya pertanyaanmu. Hah? Jadi kalau kamu sholawat itu di mana hatimu? Pertanyaanmu itu menunjukkan kepada kan kebusukan hatimu sendiri. Ketika kamu bersolawat kepada nabimu, kamu kan suka solawat juga kepada nabimu setiap solawat itu kan. Kalau hatimu di dalam solawatmu kepada nabimu saat itu kamu menyadari sedang bermunajat kepada Allah, mengingat Allah, sedang merengek-rengek kepada Allah, sedang meminta kepada Allah, kan? Tentu kamu tidak akan bertanya dengan pertanyaan itu kepada saya, kan? Baru orang itu terperanjat, oh iya ya, kan? Oh iya, Masya Allah. Jadi orang yang membaca salawat hatta memenuhi siang dan malamnya, jangan dianggap dia tidak berzikir kepada Allah. Justru zikirnya dia merangkap kepada Allah berzikir, kepada Rasulullah SAW berzikir, kepada Allah ingat, kepada Rasulullah SAW ingat. Dan bukankah keutamaan dari zikir akan menumbuhkan di dalam hati ikatan yang kuat dengan yang diingat oleh hati kita? Kalau zikir kepada Allah akan kuat hubungan kita dengan Allah. Bagaimana dengan salawat? Maka akan bertambah juga kuatnya hubungan hati kita dengan Rasulullah SAW. Bagaimana coba menurut kamu ketika hati seseorang sudah terikat hatinya dengan Allah dengan ikatan yang sangat kuat, dan teringat hatinya kepada Rasulullah SAW, dan terikat hatinya dengan Rasulullah SAW dengan ikatan yang sangat kuat. Ketika hati terikat dengan Allah, setan tidak akan berani mendekat. Bagaimana dengan ketika hati di samping terikat dengan Allah, terikatlah hati dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.